Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas ya atau jawab sebuah pertanyaan dari eh, komentar atau penanya di YouTube ya terkait dengan resign dan perhitungan hak atas resign tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam dan lebih jauh, kita mau disclaimer dulu. Yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, bisa jadi video ini telah out of date karena adanya perubahan-perubahan di masa mendatang terkait aturan atau perundang-undangan, sehingga menyebabkan konten dari video ini menjadi tidak relevan. Ya. Nah, selanjutnya Anda bisa diskusi lebih dalam atau konsultasi lebih lanjut dengan bergabung pada WA grup kami ya di tinyurl.com/belajar hukum. Nah, di situ Anda bisa ngobrol, Anda bisa tanya tentang hal-hal terkait hukum ya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari Pace Gunung YT ya. Jadi dia bertanya seperti ini. Siang Om, saya kerja dari tahun 2012 bulan 2 dan di tahun 2022 Januari saya resign atas kemauan sendiri. Apa saja yang saya harus dapat dari perusahaan? Masa saya cuma dikasih 10 juta? Minta solusinya Om. Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita sebenarnya membutuhkan data-data yang lebih rigid atau lebih jelas ya. Nah, cuman karena informasi yang disampaikan hanya sebatas ini, maka kita melakukan beberapa asumsi. Nah, kalau dari data yang disampaikan kita bisa melihat masa kerjanya sekitar hampir 10 tahun ya, dari 2012 ke 2022 itu mungkin sekitar 9 tahun 11 bulan. Kemudian dia menyatakan resign atas kemauan sendiri. Nah, hak apa saja yang didapatkan? Nah, kemudian kita mengasumsikan sebelum menjawab asumsinya karena masa kerjanya sudah cukup panjang 9 tahun 11 bulan atau mungkin 10 tahun, maka kita asumsikan status kepegawaiannya adalah PKWTT. Nah, sesuai dengan PP 35 ya tahun 2021, maka haknya adalah uang pisah dari perusahaan ditambah dengan UPH atau uang penggantian hak. Nah, berapa nilai uang pisah? Nah, uang pisah ini memang tidak diatur nilainya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di peraturan pelaksananya. Jadi uang pisah ini diatur di PK, PP, atau PKB. Nah, jadi Anda harus cek dulu PK, PP, atau PKB yang berkaitan dengan pekerjaan Anda. Di situ ada tidak mengatur tentang uang pisah, ya. Kalaupun ada, di situ harusnya diatur nilai atau besarannya. Nah, kemudian UPH ada haknya adalah UPH itu adalah cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur. Ditambah ongkos pulang buat pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. Nah, jadi itu adalah hak Anda. Kemudian selain dari ini, apakah ada hak lain? Ya, satu pertama, jika Anda didaftarkan eh, oleh perusahaan ke dana pensiun, maka Anda berhak mendapatkan dana pensiun. Ya, Anda harus cek itu. Kedua, jika Anda juga sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, maka Anda juga memiliki hak untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi ada dua hak itu yang di luar dari PP 35 Anda harus cek. Ya, nah, jadi ada 4 hak ya. Nah, silahkan Anda cek, Anda bisa cairkan, khususnya kalau yang BPJS itu kayaknya kan wajib ya. Jadi Anda bisa cairkan. Nah, kalau untuk DPLK ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Kemudian untuk uang pisah besarnya dari perusahaan masing-masing. Kemudian pertanyaannya, masa saya cuma dikasih 10 juta? Nah, ini saya nggak bisa jawab ya, apakah 10 juta itu relevan atau tidak. Apakah 10 juta itu dianggap uang pisah atau tidak. Nah, itulah yang harus dicek oleh Anda dalam PK, PP, atau PKB-nya. Ya. Nah, saya pikir itu penjelasan atas pertanyaan ini. Mudah-mudahan mudah dimengerti atau mudah dipahami. Jika ada hal yang belum atau masih bingung lah ya, atau belum cukup jelas, Anda bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.